Shalom, selamat berjumpa dalam Renungan Harian Gereja Toraja, edisi Minggu tanggal 10 bulan 5 tahun 2026. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala berkat-Mu. Terlebih ya Tuhan, Tuhan masih mengizinkan kami untuk menikmati berkat Tuhan. Dan pada saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami memohon kepadamu, kiranya Engkau mengaruniakan kepada kami hikmat pengertian-Mu, agar semakin hari, semakin kami memahami kebenaran firman-Mu, untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kami menapaki hari-hari kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Ampunilah dosa kami Tuhan, berkenanlah Engkau menerima kami yang datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan pada saat ini dipilih dari kitab Yehezkiel pasal 28 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa, di mana mereka berserak, dan aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku Yakub. Mereka akan diam di sana dengan aman tentram. Mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan diam dengan aman tentram. Pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini yang kita telah baca, kita akan renungkan melalui tema Tuhan menyertai umat-Nya. Saudara-saudara, saat seseorang direndahkan, dihina atau dibuli oleh orang-orang di sekitarnya, maka harga diri sering menjadi hilang, dan akibatnya orang itu akan menjalani hidup dalam keputusasaan, depresi, kesedihan yang berkepanjangan, dan merasa tak berdaya, atau sebaliknya melakukan perlawanan yang membabi buta. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tidak berbeda jauh dengan situasi yang dihadapi oleh umat Israel yang terbuang di masa Raja Yoyakin pada masa pelayanan Yehezkiel sebagai imam. Umat Israel yang terpuruk menjadi hinaan dari bangsa-bangsa sekitarnya, termasuk Sidon. Orang-orang Sidon diibaratkan duri yang menusuk atau onak yang memedihkan, yang membuat umat Israel kian terluka dalam pembuangannya. Dalam kondisi yang sedemikian itu, kepada Yehezkiel, Tuhan Allah berfirman bahwa Dia sendiri yang akan mengumpulkan umat-Nya yang terserak karena pembuangan. Dia yang akan membawa mereka pulang ke negeri yang dijanjikan
dan akan memulihkan seluruh dimensi kehidupan mereka. Dia sendiri yang akan menyatakan kekudusannya untuk menghukum bangsa Sidon dan tetangga-tetangganya yang telah menghina umatnya, supaya baik orang Israel ataupun bangsa-bangsa yang merendahkan Israel mengetahui bahwa Allah Israel ada di tengah-tengah umatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, di berbagai tempat kerap kali umat Tuhan mengalami situasi direndahkan, dihina, dibuli, bahkan kerap kali mengalami hambatan dan aniaya. Tentu hal yang demikian membuat kita meratap dan mempertanyakan keadilan atas perilaku yang kita terima. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini menjadi penguatan dalam berbagai situasi seperti itu. Bahwa Tuhan yang kita percayai bukanlah Tuhan yang jauh atau Tuhan yang tidak peduli, melainkan Tuhan yang hidup, yang terus bekerja untuk kebaikan umatnya. Dan pada waktunya, Dia akan menyatakan kuasanya, Dia akan menyatakan kehadirannya bagi orang-orang yang merendahkan umatnya, supaya mereka tahu Dialah Tuhan kita, supaya mereka memahami bahwa Dialah pembela kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kembali kami datang kepadamu menyatakan syukur kami buat segala pemeliharaanmu dalam hidup kami. Terlebih ya Tuhan, dari firman-Mu kami belajar bahwa Tuhan akan menyatakan pemeliharaan, Tuhan akan menyatakan kuasa ke dalam kehidupan umat manusia. Tuhan akan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Bapa di sorga, kiranya firman-Mu ini menjadi penguatan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami yang selalu diiringi oleh berbagai macam pencobaan kehidupan. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri yang akan terus menyertai kehidupan umat-Mu dimanapun berada. Menjauhkan dari segala mara bahaya, halangan, rintangan. Biarlah Engkau menyatakan kuasa-Mu kepada orang-orang yang menghina kehidupan umat-Mu. Bapa di sorga, biarlah Engkau terus hadir dalam kehidupan kami, mencurahkan berkat agar kehidupan kami tetap mengalami damai sejahtera. Lindungi kami semua ya Tuhan, biarlah nama-Mu terus dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami, terima kami yang datang kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.